Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Siti Fatimah Tuzahro, NIM 22102218, dan teman Saya Cindy Jessi Retalitas Nino dengan NIM 22102178. Kami dari Keperawatan 22D akan menjelaskan mengenai cara kerja obat parasetamol. Parasetamol adalah bahan analgesik dan antipiretik yang banyak digunakan untuk meredakan nyeri, sakit kepala, dan tanda-tanda demam. Adapun cara kerja dalam obat parasetamol dapat berpusat pada pengaturan suhu yang ada di otak untuk menurunkan suhu tubuh saat seorang sedang mengalami demam. Selain itu, parasetamol juga bisa menghambat pembentukan prostaglandin, yaitu senyawa yang memicu nyeri dan bengkak ketika terjadi kerusakan atau cedera pada jaringan tubuh. Cara parasetamol melawan reseptor yaitu dengan menghambat produksi prostaglandin, suatu peradangan dan pemicu demam. Juga mampu menghambat bahan kimia yang dapat memberikan sinyal rasa sakit ke otak. Untuk usia 3 bulan sampai 1 tahun 60 sampai 120 mg. 1 tahun sampai 5 tahun 120 sampai 200 mg. 6 tahun sampai 12 tahun 250 mg sampai 500 mg. Dewasa 500 mg sampai 1 gram. Jika tidak sesuai dengan dosis, maka akan dapat menyebabkan keracunan parasetamol. Senyawa toksin atau NAPQI akan menghambat kerja pada hati. Toksisitas pada parasetamol fase 1 0 sampai 24 jam, nausea, mual, muntah, letih. Fase 2 24 sampai 72 jam, hepatomegali, kenaikan enzim hati. Fase 3 72 sampai 96 jam, hepatis nekrosis. Fase yang keempat 4 hari sampai 2 minggu, hati yang tidak bisa kembali pulih. Adapun untuk mengatasi keracunan parasetamol yakni menggunakan antidotum asetilsistein. Adapun antidotum asetilsistein adalah bertindak sebagai hepatoprotektor pada kondisi keracunan parasetamol. Asetilsistein antidot bekerja efektif untuk mencegah kerusakan hati akibat keracunan parasetamol bila diberikan dalam jangka waktu 8-10 jam pertama. Adapun cara kerja dari antidotum asetilsistein adalah yang pertama ada farmakodinamik, yang kedua ada farmakokinetik. Farmakodinamiknya yakni bekerja sebagai hepatoprotektor dengan cara memperbanyak glutathione pada hati, bekerja sebagai pengganti glutathione dan meningkatkan konjugasi sulfat non-toksik dari parasetamol. Alsistein merupakan prekursor antioksidan enzim glutathione. Sekitar 4% fraksi metabolit dari parasetamol dimetabolisme di hati oleh isoenzim CYP2E1 dan sitokrom P450-CYP menjadi N-asetil P-benzoquinoneamine atau NAPQI yang merupakan zat yang toksik untuk hepar. Senyawa NAPQI didapat diikat oleh glutathione sehingga membantu metabolit yang non-toksik yaitu konjugasi metabolit sistein dan merkapturik asid. Ketika terjadi overdosis parasetamol, maka semakin besar parasetamol yang dimetabolisme oleh enzim CYP dan dalam jumlah glutathione yang sedikit, sehingga menyebabkan jumlah NAPQI yang banyak. NAPQI dapat berikatan dengan sel hepar menyebabkan nekrosis lobulus sentral pada hati. Asetilsistein mencegah NAPQI berikatan dengan sel hepar sehingga mencegah terjadinya kerusakan hati. Yang kedua ada farmakokinetik dari asetilsistein antidot, yakni diberikan melalui injeksi intravena atau peroral. Obat ini diserap secara cepat melalui saluran peroral sehingga dapat diberikan melalui selang nasogastrik. Yang pertama ada absorpsi. Obat asetilsistein diabsorpsi dengan cepat melalui saluran pencernaan. Bioavailabilitas asetilsistein secara oral adalah 4-10%. Waktu yang diperlukan untuk mencapai konsentrasi puncak pada plasma pada penggunaan asetilsistein secara oral adalah 0,5-1 jam. Yang kedua adalah fase distribusi. Volume distribusi asetilsistein adalah 0,47 liter per kilogram berat badan. Asetilsistein diberikan dengan protein plasma atau protein dinding plasma sebanyak 83%.
Yang ketiga ada fase metabolisme. Asetilsistein dimetabolisme di hati dan di dinding saluran cerna. Asetilsistein dapat dimetabolisme menjadi sistein, disulfida, dan konjugat. Yang terakhir ada fase ekskresi. Asetilsistein diekskresi melalui urin. Waktu paru obat asetilsistein yang digunakan secara intravena adalah 5,58 jam. Waktu pengeluaran rata-rata asetilsistein adalah 0,11 liter per kilogram berat badan per jam. Sekian, terima kasih.